Omongan orang kayak gimana yang paling nyelekit di hati menurut lo? Kayak anak cewek tuh ya harus pinter ngerawat diri. Itu muka coba dibersihin. Kok jerawatan? Yang mana gue tahu anjir. Mulai kapan lo mengalami masalah jerawat? Kelas 6 SD. Jerawatannya itu dari SMP. Dari SMA. Dari awal masuk kuliah sih. Tahun 2013. Kayaknya gara-gara stres skripsian kali. Apa sih yang lo rasakan dengan mengalami masalah ini? Waktu awal-awal waktu masih kayak kelas 6 SD gitu, berasanya masih kayak biasa aja. Tapi mulai setelah itu merasa kok ini rasanya jerawatnya makin parah gitu. Kayak yang dulunya cuma di jidat-jidat doang tuh lama-lama kayak nyebar-nyebar gitu, kayak wah ini nggak bener nih gitu. Jadi pasti kayak freak out banget. Yang gue ngerasain yang pasti pertama tambah nggak pede aja gitu untuk ketemu orang. Gue takut ada orang yang ngejudge, kayak males ketemu orang karena ngerasanya kalau ngomong sama orang tuh nggak merhatiin mata gue, merhatiinnya jerawat gue gitu. Lagi parah-parahnya dan lagi ada acara yang butuh kayak mesti ada kondangan atau ada acara apa kayak gitu kan. Kan kadang kan kita pengen tampil cantik yang kayak kelihatannya mulus terus ujung-ujungnya kan tutup pakai make up. Gimana cara make upnya tuh supaya tetap ketutup. Tapi kalau misalnya make up pakai tebelan, takutnya nanti selesai acara malah jerawatan jadi makin lebih parah. Jadi kadang-kadang kayak yang nggak pedenya di situ sih, Kak. Efeknya apa aja ke diri lo sejauh ini? Efeknya pas awal-awal sih masih biasa aja. Terus pas udah mulai parahnya di pipi itu minder banget sih. Kayak apa-apa tuh feeling worse gitu. Ngeliat Instagram, males gitu, kayak nggak mood. Terus ngeliat orang yang happy dikit, apaan sih gitu. Dan sampai ya akhirnya gue introspeksi diri bahwa ya gue kesel sama diri gue sendiri gitu. Gue nggak menyukai diri gue sendiri. Lama-lama udah yang nerima aja sih. Lama-lama gue mikir kayak jerawat meskipun udah hilang, pasti dia bakal numbuh lagi. Jadi intinya problem jerawat ini bikin gue merasa ya terima aja kondisi kulit lo kayak apa gitu. Pernah juga ada momen-momen dimana gue ngerasa kayak kayaknya nggak ada sih yang mau sama gue gitu. Sikap atau omongan orang kayak gimana yang paling nyelekit di hati menurut lo? Aduh, cek gitu. Anak cewek tuh ya harus pinter ngerawat diri. Itu muka coba dibersihin. Kok jerawatan? Yang mana gue tahu anjir. Muka lu tuh nggak pernah ke dokter ya? Oh, kok nggak sembuh-sembuh sih? Ya, rasanya tuh gue pengen ngomong kayak, lu tahu nggak? Gue tuh ke dokter tuh dari SMP sampai gue umur 20 berapa tahun. Berapa juta bapak gue sampai, ya Allah, kalau dipikir-pikir tuh duit bisa buat beli mobil kali ya. Jadi kadang orang yang bilangnya, lu mending ke dokter ini tuh, dokter yang lu mungkin gak cocok kali sama muka lu. Gue pakai dokter sama si dokter A ini, muka gue langsung mulus yang kayak gitu sih paling. Orang tuh berpikir kayak masalah jerawat tuh masalah hal yang kecil yang gampang diselesain gitu loh. Tapi buat gue tuh suatu hal yang struggle banget gitu loh. Nggak segampang itu ngilangin jerawat di muka gitu ya. Kalau lu bisa ngilangin jerawat di muka dengan gampang dan mudah ya bagus. Cuma kalau gue tuh bukan hal yang gampang untuk kayak gitu dan struggle banget gitu loh. Usaha apa aja yang udah lo lakukan buat ngatasin hal ini? Dan pasti udah nyobain ini itu segala macam produk. Pasti ke klinik kecantikan ya untuk yang kayak gitu-gitu. Ke dokter tuh udah kayak gonta-ganti berapa kali dokter gue. Bahkan bukan ke klinik kecantikan, bahkan aku langsung ke Siloam, ke SPKK langsung. Oh sempet juga gue tuh treatment kayak Kim Kardashian, apa sih namanya, vampire treatment ya, yang ngambil dari darah terus darah kita terus disuntikin ke muka. Belakangan akhirnya gue tau karena gue ke dokter juga, terus diperiksa darahnya, diperiksa hormonnya dan lain-lain. Akhirnya kayak tahu ternyata kayak masalah jerawat gue ini bukan cuma di luar doang, tapi di dalam tubuh gue ada hormonal imbalance. Ya masalah hormonal imbalance itu ya harus disembuhinnya dengan gaya hidup gitu. Sekarang ya gue olahraga, at least seminggu tuh 2-3 kali lah. Sampai akhirnya di satu momen waktu itu akhirnya browsing YouTube sih, kayak ngeliat gimana cara menghilangin jerawat tapi tanpa pakai produk gitu. Itu sih awal-awalnya dimana akhirnya gue menemukan kunci gimana cara menghilangkan jerawat gitu.
Saat ini udah berhasil atau masih berjuang mengatasinya? Untuk berjuang sih masih, tapi lebih ke bekasnya. Untuk beberapa jerawatnya tuh kayak udah tinggal jerawat mens dan udah nemuin yang pas. Masih berjuang karena gue masih ngejalanin ya baru 6 bulan ini bener-bener ternyata sumbernya itu tuh ketahuan gitu loh, kayak jerawat gue tuh ya karena hormonal imbalance itu dan memang turunan juga. Kalau dibilang berhasil nggak juga, karena ya namanya jerawat tadi gue bilang kayak timbul aja gitu, kayak cinta gitu, timbul hilang dan harus di maintain gitu loh. Maksudnya kulit gue di maintain biar tidak berjerawat, dan mungkin pola hidup. Kalau menurut gue sih masih mengatasi karena masih sering muncul. Cuman dari segi intensitas dia kayak lebih yang, kalau dulu mungkin kayak yang ada jerawat terus ada yang kayak beruntusan juga kayak gitu. Sekarang beruntusannya udah lebih berkurang, cuman lebih kayak kejerawat aja. Cuman ya masih tetap karena belum bener-bener yang sampai yang kayak wah nggak ada jerawatan sama sekali tuh kayaknya jarang deh. Gue belum pernah. Puji Tuhannya sih udah di tahun terakhir itu, di tahun 2019 awal itu bener-bener momen terbaik dalam hidup gue yang gue rasakan, karena gue bener-bener jadi free dari acne lagi gitu loh. Apa sih yang mau lo bilang ke orang lain dan sesama acne warrior lainnya? Oke, kalau ke orang lain berarti orang yang nggak jerawatan ya, yang suka ngomongin, yang suka. Nah, kalau gue sih sebenarnya mungkin pengen supaya orang-orang lebih aware aja sih untuk ngejaga omongannya ke orang gitu. Maksud gue, ya kalau basa-basi, cari yang lebih smart aja gitu. Kita sebagai acne warrior ya sabar aja lah. Pasti nanti lama-lama juga hilang kok. Lamanya kapan kita nggak tahu. Ini semua akan berakhir. Saya itu, dan menerima bahwa kecantikan tiap orang itu beda-beda. Nggak percaya diri wajar, tapi jangan sampai lo kayak terpuruk nggak mau keluar kayak gue gitu, janganlah. Usaha terus aja, kayak pasti hilang kok. Jangan pernah mendefinisikan diri kalian cantik atau nggak cantik cuma gara-gara jerawat. Terima diri lo apa adanya, dan ketika lo bisa terima diri lo apa adanya, bahkan lo bisa terima jerawat lo bakal jinak sama lo. Tetap berusaha dan tetap bersemangat.